Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 14 Juni 2020 berjudul Hari Sabat Meterai Hukum Allah. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 8 ayat 16, demikian firman Tuhan. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Mari kita ikuti penjelasannya. Tuhan bersabda melalui nabi yang sama, aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Dicatat di dalam Yesaya 8 ayat 16. Meterai hukum Allah terdapat pada hukum yang keempat. Hanya yang keempat ini dari hukum yang 10 itu yang menunjukkan nama dan jabatan atau gelar pemberi hukum itu. Hukum keempat menyatakan Dia sebagai Khalif pencipta langit dan bumi, dan dengan demikian menunjukkan tuntutannya untuk dihormati dan disembah di atas segala yang lain. Selain pada hukum keempat ini, tidak ada lagi di dalam hukum yang 10 itu ditunjukkan dengan kuasa siapa hukum itu diberikan. Pada waktu hari Sabat diganti atas kuasa kepausan, meterai dari hukum itu telah dicabut dari hukum itu. Murid-murid Yesus dipanggil untuk mengembalikannya dengan meninggalkan hari Sabat. Hukum yang keempat itu kepada posisinya yang sebenarnya sebagai tanda peringatan Khalif pencipta dan tanda kekuasaannya. Carilah pengajaran dan kesaksian, sementara doktrin-doktrin dan hari-hari yang bertentangan merajalela. Hanya hukum Allah lah satu-satunya peraturan yang tidak bisa salah, oleh mana semua pemikiran, doktrin-doktrin, dan teori-teori diuji. Nabi itu berkata, siapa yang berbicara tidak sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak akan terbit fajar. Yesaya 8 ayat 16 dan ayat 20. Sekali lagi Tuhan berkata, memberi perintah, serukan kuat-kuat, jangan tahan-tahan, nyarikanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Bukanlah dunia yang jahat ini, tetapi mereka yang disebut Tuhan sebagai umatku yang akan ditegur karena pelanggaran-pelanggaran mereka. Dikatakan lebih jauh, memang setiap hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allah. Yesaya 58 ayat pertama dan ayat kedua. Jadi nabi itu menunjukkan hukum Allah yang telah mereka tinggalkan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari Sabat kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dari hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dengan tidak mengurus urusanmu dan berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dicatat di dalam buku Yesaya 58 ayat 12 dan ayat 14. Nubuatan ini juga berlaku pada zaman kita. Kerusakan telah terjadi pada hukum Allah pada waktu hari Sabat diubah oleh kepausan Roma. Tetapi waktunya telah tiba bagi lembaga ilahi ini untuk dipulihkan. Kerusakan itu diperbaiki dan reruntuhan yang berabad-abad akan dibangun. Dicatat dari buku Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 472
dan 473. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa hari Sabat adalah materai Allah, hukum Allah yang patut diteladani oleh umat manusia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa bagi tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, karena mereka melayani dengan penuh resiko. Tuhan berikan kekebalan tubuh kepada mereka. Hamba juga berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat di tengah-tengah pandemi saat ini. Kiranya Engkau berikan kepada mereka sukacita untuk melayani umat-umat Tuhan. Hamba menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik yang sedang diliburkan saat ini oleh karena pandemi COVID-19. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Hamba juga berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan juga saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan hiburkan mereka, pelihara mereka, dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, biarlah mereka selalu bersyukur kepada Tuhan dan juga melayani Tuhan dalam hidup mereka. Hamba juga berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat menemukan metode-metode dan cara yang terbaik untuk dapat memutuskan mata rantai berkembangnya virus corona. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku. Bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal.